Shalom, Bapak Ibu, adik-adik seluruh jemaat GSJA Sidoarjo. Apa kabar? Saya percaya semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semua ada di dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap kerjakan bagian kita, tetap bersyukur kepada Tuhan, jaga hati dan hidup kita, supaya kita tetap hidup dekat kepada Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan tetap melimpah dalam keluarga kita masing-masing, selama keadaan situasi ini masih tetap dalam kondisi seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah ini akan tetap diadakan secara online dengan tata cara ibadah. Yang pertama, kita harus menyiapkan hati, menyiapkan pikiran, menyiapkan hidup kita sebelum kita bawa untuk kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita bawa untuk kita menyembah Tuhan. Persiapkan hati kita supaya dengan waktu yang singkat ini kita boleh mendapatkan berkat yang maksimal. Yang kedua, ikut merespon dalam menyembah Tuhan. Artinya pada saat ada puji-pujian yang ditayangkan lewat online, kita juga ikut memuji Tuhan. Kita tidak hanya melihat, tetapi kita ikut menyembah Tuhan. Kita ikut mengapresiasi, menyembah, memuji Tuhan. Demikian juga saat pembawa firman mengajak kita berdoa, kita juga harus ikut berdoa. Ya, tidak hanya melihat saja, melihat tayangan kayak melihat film, tidak. Tetapi kita harus ikut berdoa. Terlebih saat kita mendengarkan firman Tuhan, hati kita fokuskan kepada firman Tuhan dan kita ikut membaca firman Tuhan. Yang ketiga, ajak seluruh keluarga handai tolan yang ada di lingkungan kita untuk bisa mengikuti ibadah online, sehingga mereka yang ada di sekitar kita juga diberkati oleh Tuhan, ya. Dan yang keempat, bagikan video ibadah ini, ya, agar menjadi berkat bagi semua orang melewati WA Bapak Ibu kepada, ya, mungkin melalui grup-grup atau melalui pribadi-pribadi, atau mungkin juga kita bisa upload di status kita supaya yang lain juga diberkati oleh Tuhan. Demikian juga pastikan Bapak Ibu bahwa HP Android, ya, ini terisi pulsanya, ya. Paketannya harus penuh, ya, sehingga kita tidak meninggalkan kesempatan yang baik saat ibadah online ini karena tidak ada pulsa atau paketan kita, ya. Ini. Dan yang terakhir, jangan lupa Bapak Ibu, pada hari Minggu kita tetap memberikan persembahan pada kotak yang sudah dipersiapkan, ya, terutama untuk kegiatan gereja kita, ya, karena ini masih membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.
Salam sejahtera, jemaat, pendengar, dan pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saat ini kami bersama seluruh jemaat, pendengar dan pemirsa akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan Yesus Kristus untuk dapat mengerti akan firman-Mu dan mencerna dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Roh Kudus, kiranya Engkau hadir dan menolong kami semua saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, firman Tuhan kali ini akan mengambil tema kuasa Pentakosta. Kita akan baca Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, hari ini kita memperingati hari raya Pentakosta menurut Perjanjian Baru, yaitu memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus, dan ini adalah penggenapan janji Tuhan oleh Yesus Kristus. Dengan peristiwa turunnya Roh Kudus, mulailah babak baru bagi sejarah keselamatan umat manusia, yaitu dengan hadirnya kuasa Roh Kudus ke atas seseorang. Kita akan fokus pada dua hal. Yang pertama, kuasa Roh Kudus. Saudara, kuasa Roh Kudus mengubah seseorang menjadi ciptaan baru. Kita baca Yohanes 1 ayat 12-13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kelahiran baru dari Allah ini menjadikan seseorang keluarga Allah, menjadikan seseorang warga kerajaan surga. Kita akan baca Yohanes 3 ayat yang ke-5. Aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi hanya melalui kuasa Roh Kudus seseorang menjadi ciptaan baru yang layak bagi kerajaan surga. Hanya melalui kuasa Roh Kudus seseorang menjadi layak, menjadi ciptaan baru dengan standar kerajaan surga. Hal ini tidak dapat diperoleh dari siapapun, hanya melalui kuasa Roh Kudus yang diutus dalam nama Yesus. Yang kedua, cara seseorang menerima Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38, Rasul Petrus memerintahkan yang pertama kepada para pendengar, bertobatlah kamu. Saudara, ini perintah Petrus kepada orang-orang saleh. Jadi kesalehan tanpa percaya kepada Yesus Kristus, dosanya masih tetap melekat pada seorang itu.
Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-24 bagian B mengatakan, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati di dalam dosamu. Yang bagian B, memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Saudara, baptis merupakan deklarasi dari seseorang kepada penguasa dunia ini, yaitu iblis, setan dan roh-roh dunia ini, bahwa saya percaya Yesus adalah Kristus, dosaku sudah diampuni. Maka yang bagian C, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang 39 mengatakan, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi setiap orang mempunyai kesempatan untuk menerima kuasa Roh Kudus. Saudara pendengar, pemirsa, dimanapun saudara berada, dan siapapun saudara, jangan lewatkan anugerah Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus ini untuk pembaruan hidup saudara, sehingga saudara layak bagi kerajaan sorga. Selamat Hari Raya Pentakosta. Selamat menikmati hidup baru oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, yang menunjukkan kepada kami betapa kasih-Nya Engkau melalui kuasa Roh Kudus untuk menjadikan kami anak-anak Allah, keluarga Allah, menjadi ciptaan baru yang layak bagi kerajaan-Mu. Terima kasih, meteraikan firman-Mu dalam hati kami bersama-sama. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.